Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Anak-anak sekalian, siswa-siswi MTS Negeri Batu yang kami banggakan, puji syukur alhamdulillah pagi hari yang cerah ini, pagi yang mulia ini kita bisa bermuajahah dalam kondisi daring kegiatan pesantren Ramadan tahun 1442 Hijriah. Anak-anak sekalian yang kami banggakan, rangkaian pagi hari ini kita masih bisa bertemu bersama dalam kegiatan Pondok Ramadan ini dengan materi moderasi beragama 1. Moderasi beragama yang dimaksud dalam hal ini anak-anak sekalian adalah bagaimana kita menghayati keagamaan kita dengan luas, dengan nyaman, tidak ekstrim, tidak radikal. Ini yang kita maksudkan dengan istilah moderasi beragama. Anak-anak sekalian, materi moderasi beragama 1, sebagaimana yang tercantum dalam jadwal, ini temanya adalah Islam rahmatan lil alamin. Apa itu Islam rahmatan lil alamin? Mari kita bahas dalam slide yang bisa kalian saksikan. Untuk dalil nakli yang berpijak pada Al-Quran, sebagaimana yang sudah saya sampaikan dalam surat Al-Anbiya 107 yang sudah disampaikan dalam muqaddimah tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami mengutus engkau Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Islam rahmatan lil alamin juga berpijak pada dalil nakli yang kedua, yaitu dari Al-Quran sebagaimana dalam slide. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama buistu liutammima makarimal akhlak. Atau dalam slide ini liutammima sholihal akhlak, yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, tiadalah aku diutus kecuali hanya untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Ahmad. Anak-anakku sekalian, apa sih Islam rahmatan lil alamin itu? Mari kita bahas secara etimologis atau secara bahasa, kata demi kata. Islam, agama yang kita anut, agama yang menjadi pegangan hidup kita ini, berasal dari bahasa Arab, dari kata aslama, dan dari kata masdar salima menjadi salama. Apa itu aslama? Sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 20, aslama itu mempunyai makna berserah diri kepada Allah. Artinya secara total, utuh berserah diri kepada Allah dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Kata salima atau yaslamu, salamatan, itu mempunyai arti selamat, bahagia, tidak cacat. Salima yaslimu silman. Demikian juga kata salama atau salima itu mempunyai arti menyelamatkan atau salam, menentramkan, mengamankan diri sendiri. Sehingga sesungguhnya agama kita itu adalah agama yang mengajak umatnya untuk menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kalian bisa lihat di Quran surat Al-Qasas ayat 77. Demikian pula kata silmun itu juga artinya damai. Artinya damai dengan Allah, damai dengan makhluk ciptaannya. Selanjutnya anak sekalian, kata rahmatan secara bahasa mempunyai makna kelemah lembutan atau kepedulian. Rahmat
juga dimaknai dengan al-maghfirah atau ampunan dan rizki. Selanjutnya kata al-alamin, itu adalah jamak dari kata alam. Gunung itu juga bisa termasuk alam. Kita juga sebagai manusia itu bisa disebut dengan alam. Jadi intinya alam itu adalah segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Itu yang dimaksud dengan alam. Jadi alamin adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak sekalian, sehingga apa sih yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Itu adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat yang sangat majmuk ini mampu mewujudkan kedamaian, mampu mewujudkan rasa kasih sayang bagi manusia maupun alam yang lain, ya, termasuk makhluk hidup yang lain, baik itu jin ataupun hewan. Dengan demikian, sebagaimana yang tercantum di dalam surat Al-Anbiya ayat 107, bahwa agama Islam yang merupakan agama rahmatan lil alamin itu merupakan agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin, apalagi dengan sesama manusia. Anak-anakku, Islam sangat melarang manusia berlaku semena-mena terhadap makhluk Allah. Lihat saja sabda Rasulullah yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Hakim, yang artinya siapa yang dengan sewenang-wenang membunuh burung atau hewan lain yang lebih kecil darinya, maka Allah akan meminta pertanggungjawaban kepadanya. Dengan demikian, apa sih makna Islam secara rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta itu? Maknanya adalah bahwa agama Islam ini mampu membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua seluruh alam semesta, termasuk hewan, tumbuhan, dan jin serta manusia. Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin juga mengajarkan kepada umatnya untuk mencintai sesama tanpa membeda-bedakan agama, suku, dan golongan, tentunya dengan harapan agar tercipta kerukunan dan kedamaian. Makna ajaran Islam tentu membawa keselamatan. Itu terlihat dari karakteristik ajaran Islam itu sendiri, yaitu Islam sesuai dengan fitrah dan kebutuhannya. Ajaran Islam sempurna kebenarannya, mutlak mengajarkan keseimbangan dalam berbagai aspek kehidupan secara fleksibel dan ringan, berlaku secara universal, menciptakan rahmat bagi seluruh alam semesta. Anak sekalian, bentuk-bentuk rahmatan lil alamin terlihat pada ajaran Islam antara lain: Islam memberikan petunjuk ke jalan kebenaran. Islam juga memberikan kebebasan kepada manusia untuk menggunakan potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala secara bertanggung jawab. Islam mengajarkan kita menghormati dan menghargai semua manusia sebagai hamba Allah. Dan demikian pula Islam mengatur pemanfaatan alam secara baik dan proporsional. Contoh beberapa fakta yang menjelaskan bahwa Islam itu adalah rahmat bagi alam semesta, antara lain, manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi itu sebagai salah satunya adalah sebagai khalifah yang harus memakmurkan bumi. Islam adalah agama yang cinta damai, mengutamakan keadilan yang berujung kepada kesejahteraan dan kedamaian. Islam menjadi solusi atas segala persoalan makhluk di muka bumi ini, seperti halnya mengenai hukum hak waris, hukum pernikahan, hukum toleransi, yang semuanya memudahkan kita dalam mencapai suatu kesejahteraan baik di dunia ataupun di akhirat. Anak-anakku sekalian, saya akan memaparkan sebuah kisah bagaimana Islam itu sangat indah, damai, biarpun itu kepada orang yang
memusuhi Islam itu sendiri, orang kafir. Dalam satu riwayat dikisahkan pada suatu saat ada sekelompok orang Yahudi yang mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Tapi salamnya tersebut berisi kecaman, yakni yang kalau diartikan berisi tentang laknat dan kematian bagimu wahai Muhammad. Demikian yang diucapkan oleh orang Yahudi tersebut, laknat dan kematian bagimu wahai Muhammad. Lalu Siti Aisyah, istri tercinta Nabi, yang mendengar orang Yahudi tersebut berkata demikian, langsung menjawab balik dengan nada emosi, laknat dan kematian bagi kamu semua. Itu jawaban istri Rasulullah, yaitu Aisyah. Nah, apa yang dilakukan oleh Nabi? Ternyata Nabi menegur Siti Aisyah. Demikian pesan Nabi, pelan-pelan wahai Aisyah, hendaknya kamu bersikap lemah lembut dalam menanggapi masalah. Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW berpesan, hindarilah kekerasan dan perbuatan kasar. Kemudian Rasul menjawab salam tadi dengan salam perdamaian. Itu menunjukkan bahwa Islam begitu sangat rahmat bagi alam semesta, yang dicontohkan oleh Nabi dan Aisyah pada saat itu ketika berhadapan dengan kelompok orang Yahudi yang sangat memusuhi Islam di Madinah pada saat itu. Anak-anakku sekalian, kesimpulannya adalah bahwa Islam merupakan agama rahmatan lil alamin, mempunyai pesan utama yaitu cinta, kasih sayang, damai, dan persatuan. Siapapun yang menebar fitnah, kebencian, permusuhan, dan perpecahan, sejatinya mereka sedang menari di atas gendang yang ditabuh oleh setan. Demikian tadi, anak sekalian, materi tentang moderasi beragama satu, yaitu Islam rahmatan lil alamin. Selanjutnya, sebagai tindak lanjut atau umpan balik dari materi moderasi beragama satu ini, ada satu tugas yang harus kalian kumpulkan sebagaimana yang terlihat dalam slide. Silakan kalian baca juga. Tugasnya adalah buatlah slogan dengan tema Islam rahmatan lil alamin, yang mempunyai maksud bahwa Islam itu cinta perdamaian, Islam itu menolak kekerasan, Islam itu menghargai perbedaan, Islam itu menebar kasih sayang terhadap semua. Isi slogan dapat mencari inspirasi dari internet. Jadi silakan nanti kalian browsing di internet tentang slogan-slogan yang bertema tersebut. Slogan nanti wajib ditulis tangan, jadi kreativitas tangan, di kertas atau buku gambar A4, diberi hiasan background yang sangat menarik, warna-warni sesuai dengan kreativitas kalian masing-masing. Untuk kemudian setelah selesai, silakan nanti difoto hasil slogan tersebut, kemudian diupload ke folder atau file pengumpulan tugas yang disediakan oleh panitia Pondok Ramadan 1442. Anak sekalian, silakan bisa dilihat di slide juga contoh inspirasi slogan dari internet. Misalkan, Islam mengajarkan cinta damai dan menghargai keragaman. Ada juga Islam dibangun di atas kasih sayang. Hanya saja ini harus ditulis tangan, bukan browsing internet langsung diupload, bukan. Jadi yang saya nilai nanti adalah tulisan tangan asli dan kreativitas kalian dalam membuat slogan. Ada juga contoh Islam damai dan toleran. Islam adalah agama yang meruntuhkan pembatas-pembatas dan mendorong dialog yang damai dan toleran. Dimanapun dan kapanpun Islam tidak akan pernah mempromosikan ekstremisme atau mendorong kekerasan dalam bentuk apapun. Kasih sayang dari langit. Siapa yang menginginkan kasih sayang Allah turun kepadanya, hendaklah dia mengasihi mereka yang dibawa darinya. Nah, kalau kau mencintai karena Allah, cintamu tak akan pernah mati. Itu salah satu dari contoh-contoh slogan yang harus kalian buat dengan tulisan tangan. Demikian anak-anak sekalian, materi moderasi beragama yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.